mempresentasikan makalah yang berjudul Manajemen Pendidikan Islam di Pesantren. Langsung saja, yang pertama yaitu konsep manajemen dan manajemen pesantren. Manajemen sebagai suatu proses melihat bagaimana cara orang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Pengertian ini merujuk pada Griffin bahwa manajemen adalah suatu rangkaian aktivitas yang diarahkan pada berbagai sumber daya organisasi yang ada dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dan manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia adalah suatu kumpulan dari orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan manajemen sebagai ilmu dan seni adalah melihat bagaimana aktivitas manajemen dihubungkan dengan prinsip-prinsip dari manajemen. Kedua yaitu manajemen pendidikan pesantren. Sosok agen perubahan secara internal lembaga pendidikan dimaksud adalah adanya sosok pemimpin yang menjalankan kepemimpinan secara efektif, yaitu kepemimpinan yang mampu memanage segenap sumber daya di lembaga yang dipimpin ke arah visi dan misi yang diharapkan, terutama sumber daya manusia yaitu pendidik dan tenaga kependidikan yang disinyalir syarat dan berbagai persoalan, di antaranya persoalan kualifikasi, pembinaan dan pengembangan keprofesionalan serta kinerjanya yang sangat membutuhkan penelitian, arahan dan bimbingan yang intensif dan berkelanjutan sehingga betul-betul mampu menjalankan segenap fungsi dan tanggung jawabnya secara profesional selaras dengan tuntutan standar pendidik dan tenaga kependidikan yang dipersyaratkan. Pengembangan sumber daya manusia dibagi dalam beberapa area kerja, yaitu desain organisasi, pengembangan organisasi, perencanaan dan pengembangan karir pegawai, perencanaan sumber daya manusia, sistem kinerja pegawai, kompetensi dan gaji, serta kearsipan pegawai. Perlu dipahami juga oleh suatu organisasi bahwa pilar utama dalam membangun organisasi yang berwawasan global adalah kemampuan setiap individu yang tergabung dalam organisasi. Selanjutnya yaitu mengenai sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan merupakan seluruh rangkaian proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap benda-benda pendidikan agar senantiasa selalu dalam keadaan siap pakai untuk proses pembelajaran sehingga proses belajar mengajar semakin efektif dan efisien bagi peningkatan mutu pembelajaran dan tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, sistem perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan pendidikan pesantren. Perkembangan dan kelebihan pesantren erat kaitannya dengan sistem manajemen yang dikembangkan. Manajemen merupakan suatu konsep yang mengkaji berkaitan dimensi perilaku dalam kaitannya dengan perubahan dan pengembangan organisasi. Tuntutan perubahan dan pengembangan yang muncul sebagai akibat tuntutan lingkungan, internal dan eksternal membawa implikasi terhadap perubahan perilaku kelompok dan wadahnya. Pendidikan di pesantren merupakan suatu proses, yakni suatu aktivitas yang bukan hanya bertumbuh pada sesuatu yang bersifat mekanistik, melainkan penerapan fungsi manajerial secara efektif. Walaupun sebagian pesantren yang ada jarang sekali mempergunakan sistem manajemen modern seperti layaknya apa yang diterapkan dalam lembaga pendidikan formal lainnya. Pendidikan pesantren hakikatnya adalah suatu proses penataan dan pengelolaan lembaga pendidikan pesantren yang melibatkan sumber daya manusia dan non-manusia dalam penggerakan mencapai tujuan pendidikan pesantren secara efektif dan efisien. Abdurrahman Wahid mengemukakan beberapa proyek garapan selektif yang bisa dilakukan pesantren dan didukung oleh pemerintah sebagai upaya dimensi pesantren. Secara umum, garapan proyek tersebut dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama yaitu kelompok pembinaan pemimpin pesantren yang dititik beratkan pada pola-pola kepemimpinan yang telah sesuai dengan kepentingan pesantren di masa depan. Yang kedua, kelompok pembinaan mutu pengajaran di pesantren yang meliputi proyek-proyek antara lain penyusunan kurikulum yang lebih relevan bagi kebutuhan masyarakat,
penyusunan silabus pengajaran, penataan periodik bagi tenaga pengajar. Yang ketiga, kelompok pembinaan pola-pola hubungan pesantren dengan lembaga kemasyarakatan yang lainnya, meliputi pola-pola hubungan dengan lembaga keagamaan di luar Islam, lembaga-lembaga pengembangan dan penyelidikan di berbagai lapangan, dan lembaga pemerintahan. Keempat, kelompok pembinaan keterampilan bagi para santri, baik meliputi pendidikan, kejuruan teknik maupun pendidikan karakter yang mampu menyandang beban ide keterampilan itu sendiri dengan baik. Mungkin itu penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam saya menyampaikan materi tersebut, saya mohon maaf yang